Orang pikir kalau ngelihat dia miring mungkin karena efek baju gitu loh. Padahal memang miring beneran. Halo semua, ketemu lagi sama Desi. Nah, hari ini aku mau membahas tips memilih pakaian untuk mereka yang memiliki skoliosis. Bagi yang belum tahu skoliosis itu apa, silakan nonton aja video aku sebelumnya. Karena aku punya 2 video sebelum video ini yang membahas mengenai skoliosis. Tips kali ini aku khusus untuk cewek-cewek aja ya. Karena kan skoliosis itu memang lebih banyak diderita oleh wanita. Jadi menurut penelitian di USA, di sana itu ada sekitar 10% wanita yang terkena skoliosis. Sedangkan untuk prianya sekitar 5% aja. Nah, di dunia nyata nih, aku pernah ketemu dan juga kenal beberapa orang yang memiliki skoliosis. Nah, jumlahnya tuh yang cewek-cewek yang pernah aku ketemu itu mungkin kira-kira ada 20-an orang ya. Tapi kalau untuk yang prianya aku baru tahu 2 orang. Maksudnya yang pernah aku ketemu langsung dan kenal langsung itu cuma 2 orang pria yang ada skoliosisnya. Jadi memang skoliosis lebih banyak menyerang pada wanita. Nah, kita mulai aja tipsnya ya. Tips yang pertama yaitu pakai baju longgar. Nah, ini tuh udah pasti banget ya, karena kan bentuk badan kita kan miring dan bentuknya aneh gitu ya. Jadi nggak bisa dong pakai baju yang ketat karena nanti kan kelihatan banget bentuk badannya ya. Dan itu pasti semua orang udah tau lah kalau skoliosis mereka nggak bisa pakai baju yang ketat. Oke, yang tips kedua adalah pakai baju yang bermotif. Nah, karena kan mata itu bisa ditipu ya, kayak hati gitu loh, bisa tertipu. Jadi pakaian bermotif itu, misalnya seperti contohnya pakaian aku ini ya. Nah, ini kan bermotif kayak gini ya. Nah, jadi orang tuh ngelihat badan kita tuh samar gitu loh. Jadi mereka nggak langsung bisa ngelihat bentuk badan kita. Jadi orang nanti kalau ngelihat kita, mereka tertuju ke motifnya. Jadi bukan langsung ke badan kita. Dan ini membantu banget karena banyak baju aku yang bermotif kayak gini ya. Soalnya kalau aku pakai baju yang polos, itu langsung kelihatan banget skoliosis aku. Makanya bajuku lebih banyak yang bermotif. Nah, tips yang ketiga adalah pakai baju yang modelnya lurus atau tidak berpinggang. Jadi kalau skoliosisnya seperti aku kan ada di bagian bawah, itu kan bentuk pinggulnya dan pinggangnya itu kan nggak sama ya, tinggi sebelah. Nah, itu nggak bisa banget pakai pakaian yang ada pinggangnya. Jadi harus pakai pakaian yang bentuknya lurus, kayak gini ya. Ini baju yang aku pakai di video sebelumnya kemarin. Nah, ini bajunya kan bentuknya lurus, ya, nggak ada pinggangnya. Nah, baju aku tuh dress aku semuanya model begini karena memang aku nggak bisa. Kalau ada bentuk pinggangnya nanti kelihatan pinggang aku nggak sama kayak gitu. Jadi ya memang mau nggak mau harus pakai baju yang modelnya kayak gitu. Tips yang keempat adalah pakai baju yang ada layernya. Jadi tergantung skoliosisnya mengganggu di bagian mana. Kalau misalnya mengganggu di bagian atas yang membuat payudara nggak sama besar, itu bisa pakai baju yang ada layernya di atas. Seperti contoh bajuku. Kayak gini. Ini ada layernya di dada ya. Kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ini berguna banget untuk menutupi payudara yang nggak sama besar. Kayak gitu. Jadi aku nggak banyak sih baju kayak gini, tapi ada beberapa. Tips yang kelima adalah pakai baju yang ada rempelnya. Seperti aku, ini baju yang aku pakai sekarang.
Ini ada rempelnya di sini atau kerut-kerut ya, itu biasanya disebut dengan rempel. Nah, rempelnya ini untuk menyamarkan bentuk pinggang atau pinggul aku. Aku punya baju kayak gini, model kayak gini banyak. Jadi itu nyaman lah buat aku. Jadi aku nggak merasa pinggul aku bakal kelihatan nih. Jadi ini bener nyaman lah buat aku gitu. Tips yang keenam adalah pakai baju yang modelnya asimetris. Nah, jadi kan memang badannya orang skoliosis itu kan emang asimetris ya, nggak sama gitu loh. Ada yang miring, ada yang tinggi sebelah, segala macam. Nah, jadi kita pakai baju asimetris itu, jadi kan kalau orang lihat badan kita miring, orang mikirnya oh itu efek dari baju yang dia pakai, karena baju yang dia pakai kan miring, jadi dia kelihatan miring gitu. Padahal sih emang badannya yang miring. Jadi contohnya kayak baju aku ini ya. Nah, ini bajunya asimetris. Jadi lihat kan dia bentuknya miring kayak begini kan. Nah, ini ngebantu orang yang bentuk badannya dia miring. Jadi orang pikir kalau ngelihat dia miring mungkin karena efek baju gitu loh. Padahal memang miring beneran. Nah, kalau skoliosisnya agak lumayan parah, itu kita jangan pakai baju yang motifnya garis-garis. Karena kan kalau garis itu kan lurus ya, gitu. Nah, kalau badan kita miring, otomatis garisnya akan ikut miring kan, garis pakaian kita. Nah, itu membuat skoliosisnya akan makin kelihatan gitu, gampang banget kelihatan. Makanya jangan pakai baju garis-garis. Kecuali skoliosisnya masih tidak terlalu kelihatan, itu mungkin masih bisa ya. Kadang aku suka pakai baju garis-garis juga sih, cuman garis-garisnya agak longgar gitu. Cuman kalau misalnya agak ketat terus garis-garis itu nggak bisa banget deh. Aku jarang punya baju garis-garis. Nah, ini tips yang gampang banget dan orang skoliosis itu paling gampang lah untuk nutupin bagian belakang tubuhnya itu dengan tas ransel. Itulah kenapa aku punya banyak tas ransel. Mungkin temanku juga pada bingung ya kenapa aku sering banget pakai ransel gitu ya. Itu karena alasannya untuk menutupi skoliosis aku yang kelihatan dari belakang. Jadi khususnya kalau aku pakai kaos. Nah, itu kan kaos kan biasanya kan nempel di kulit ya. Agak kalau misalnya kita pakai kaos untuk olahraga kayak gitu kan bikin bentuk badan kelihatan kan. Aku biasanya pakai ransel kalau aku naik sepeda atau aku trekking, aku pasti pakai tas ransel yang modelnya agak kecil gitulah untuk nutupin belakang. Kayak gitu. Nah, itulah tips dari aku bagaimana cara memilih pakaian untuk mereka yang memiliki skoliosis. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Salam positif. Dah.